besar? Makan, minum susu, olahraga. Oke, jawaban-jawaban itu tidak ada yang salah kok. Sebagai makhluk hidup, manusia mempunyai ciri tumbuh dan berkembang. Dari bayi sampai dewasa. Tumbuh dan berkembang ditentukan oleh jumlah dan ukuran sel di dalam tubuh kita. Semakin banyak dan besar sel tubuh, tentu akan membuat kita semakin tumbuh tinggi. Agar sel bertambah banyak dan besar, maka sel akan membelah. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelahan sel diantaranya, yang pertama untuk pertumbuhan. Seperti pemaparan sebelumnya, kita bisa tumbuh tinggi karena sel membelah terus-menerus. Akhirnya banyak dan besar. Yang kedua, perbaikan tubuh yang rusak. Jika tangan kita terluka, lama-kelamaan luka itu akan mengering dan akan tertutup dengan sendirinya. Hal itu akibat sel-sel di sekitar bagian tubuh yang luka mengalami proses regenerasi sel, sehingga sel membelah dan akhirnya terbentuklah lapisan kulit yang baru. Tujuan pembelahan yang ketiga adalah untuk reproduksi. Reproduksi atau berkembang biak adalah salah satu ciri makhluk hidup. Untuk dapat melestarikan keturunannya, maka makhluk hidup harus bereproduksi. Adik-adik tahu amuba? Makhluk hidup bersel satu atau unisel ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Dari satu sel membelah jadi 2 sel anak. Begitu seterusnya. Nah, pada video ini kita fokuskan membahas jenis pembelahan pada makhluk hidup multiseluler ya, atau makhluk hidup yang banyak sel. Misalnya, manusia. Pembelahan sel manusia terdiri dari 2 jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Sebelum mempelajari apa itu mitosis dan meiosis, adik-adik perlu mengenal terlebih dahulu bagian-bagian sel yang berperan untuk proses pembelahan. Ini adalah satu sel. Setiap sel memiliki inti sel atau nukleus. Inti sel ditutup oleh sebuah membran tipis yang disebut membran inti. Di dalam inti sel terdapat benang-benang pembawa sifat keturunan yang diberi nama kromatin. Di dalamnya terdapat gen yang menentukan sifat individu yang berasal dari orang tuanya. Selain itu, di sekitar inti sel terdapat organel sel bernama sentrosom. Sentrosom ini yang membantu proses pembelahan sel. Kita mulai dari proses pembelahan secara mitosis. Tempat terjadinya pembelahan ini ada di sel tubuh atau disebut juga sel somatik. Tujuan utamanya untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi sel tubuh yang rusak. Sifat sel anak pada pembelahan mitosis adalah identik. Artinya, sifat sel anak sama dengan sel induk. Mengapa demikian? Karena setelah pembelahan mitosis tidak mengubah jumlah kromosom sel anaknya. Biasanya, kromosom sel tubuh manusia dilambangkan dengan 2N, dibaca diploid. Dengan total keseluruhan kromosom manusia adalah 46 buah atau sama saja dengan 23 pasang. Pada pembelahan mitosis terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Disingkat PMAT. Masing-masing memiliki ciri tersendiri. Profase. Pada tahap ini, benang-benang kromatin akan menebal dan memendek membentuk kromosom, dan akhirnya akan mengganda membentuk kromatid. Membran inti akan menghilang. Sentrosom akan membelah menjadi 2 sentriol dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Di tengah kedua sentriol akan ada benang halus yang dinamakan benang spindle. Tahap metafase. Pada tahap ini, kromatid yang telah terbentuk di tahap profase akan berjajar lurus di bidang pembelahan atau lurus di tengah seperti ini. Bidang pembelahan disebut juga bidang ekuator. Tahap anafase. Tahap anafase ditandai dengan terjadinya pembelahan kromatid. Masing-masingnya akan menuju kutub mendekati sentriol. Tahap telofase. Pada tahap akhir ini ditandai adanya proses sitokinesis atau pembelahan plasma sel yang tadinya 1 sel akhirnya membelah menjadi 2 sel. Pada tahap telofase juga memiliki ciri berkebalikan dengan profase. Kalau di profase benang kromatin menebal jadi kromosom, nah kalau di telofase dibalik ya, kromosom akan kembali lagi menjadi benang kromatin.
Selain itu, membran inti yang tadinya hilang sekarang mulai terbentuk lagi. Dan sentriol yang tadinya ada 2 sekarang kembali menjadi 1 sentrosom. Jadi antara profase dan telofase saling berkebalikan kan? Satu jenis pembelahan lagi yaitu meiosis. Pembelahan ini terjadi pada sel kelamin atau sel gamet. Tujuan utamanya untuk reduksi kromosom atau pengurangan jumlah kromosom agar kromosom pada generasi berikutnya selalu tetap. Karena terjadi pengurangan kromosom, maka sifat sel anak tidak sama dengan sel induknya, atau jumlah kromosom sel anak setengah dari kromosom induknya. Kalau kromosom sel induk 2N atau diploid, maka kromosom anak adalah N, dibaca haploid. Karena setengah dari 2N ya. Masih ingat kan total kromosom manusia? Ya, tepat sekali, ada 46 buah. Artinya sebanyak 2N atau diploid sama dengan 46 buah. Jadi, untuk sel anak pada pembelahan meiosis hanya setengahnya saja, yaitu 23 buah. Tahapan yang terjadi pada proses meiosis hampir mirip seperti tahap mitosis. Hanya saja di proses meiosis terbagi menjadi 2, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Meiosis 1 terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Dan meiosis 2 terdiri dari profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Atau untuk mempermudah, dari PMAT 1 dilanjutkan ke PMAT 2. Masing-masing tahap memiliki ciri khas yang sama seperti mitosis. Perbedaannya adalah pada profase 1. Setelah benang kromatin menebal menjadi kromosom, maka akan terbentuk tetrad atau kromatid bersaudara. Maksudnya kromatidnya ganda. Tidak seperti pada mitosis ya. Lengan kromatid yang berdekatan akan menempel sehingga terjadilah peristiwa pindah silang. Pindah silang ini dapat membuat gen saling bertukar. Inilah perbedaan utama meiosis. Jadi, jika digambarkan, ada beda warna pada lengan kromatidnya. Untuk ciri yang lain sama saja dengan mitosis. Pada metafase 1, tetrad akan berjajar di bidang ekuator. Anafase 1, tetrad akan berpisah dan bergerak ke masing-masing kutubnya. Telofase 1 terjadi sitokinesis atau pembelahan plasma menjadi 2 sel anak. Kemudian dilanjutkan ke tahap meiosis 2. Ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Cirinya mirip seperti saat mitosis. Dan akhirnya akan dihasilkan 4 sel anak. Untuk mempermudah membedakan mitosis dan meiosis, perhatikan tabel berikut. Mitosis, tempat sel tubuh atau somatik. Sedangkan meiosis, tempatnya di sel kelamin atau gamet. Tujuan mitosis untuk pertumbuhan dan perbaikan atau regenerasi. Meiosis, reduksi kromosom. Sifat sel anak untuk mitosis sama dengan induk. Sedangkan meiosis tidak sama dengan induk. Kromosom sel anak untuk mitosis 2N atau diploid, sedangkan meiosis N atau haploid. Jumlah sel anak untuk mitosis adalah 2 dan meiosis adalah 4. Tahapannya untuk mitosis hanya 1 kali, yaitu PMAT. Sedangkan meiosis 2 kali, yaitu PMAT1 dilanjut PMAT2. Baik adik-adik, sampai di sini materi awal di semester 1 ini ya. Semoga bermanfaat. Nantikan kelanjutan video berikutnya tentang organ reproduksi manusia. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.